Sejak kecil aku tidak punya ibu, hanya ayah. Pendengaran ayahku di salah satu telinga terganggu. Aku bukan anak kandungnya, melainkan anak yang dia pungut dari aliran sungai yang dingin. Orang-orang di desa menasihatinya, anak liar yang dipungut itu sulit dididik, untuk apa susah-susah membesarkannya. Tapi ayah tetap tidak meninggalkanku. Hingga saat dia sakit parah, bibiku malah mau mengeluarkan 3 juta rupiah untuk menjadikanku istri bagi putranya yang terbelakang mental. Sesekali saat ayah mabuk, dia akan menceritakan kembali kisah saat dia menemukanku. Kau hanyut dari hulu, saat itu hanya menangis sekali lalu diam. Air sungai dingin, wajahmu membiru, bahkan tidak bisa menangis lagi. Di tengah musim dingin yang membekukan, ayah melompat ke sungai untuk menyelamatkanku. Kalau bukan karena ayah, kau pasti sudah bertemu dengan malaikat maut. Hari itu dia mengangkatku, menggendongku di punggungnya, dan berlari tanpa alas kaki sejauh 2 kilometer. Akhirnya aku menangis lagi, nyawaku yang kecil terselamatkan. Saat kecil, tubuhku sangat lemah, selalu demam tinggi atau batuk parah. Tengah malam ayah sering menggendongku mengetuk pintu mantri desa. Jalanan malam saat itu gelap gulita, bintang dan bulan redup. Di tengah alam semesta hanya terdengar suara keras ayah. Tahu begini, dari awal tidak usah kupungut. Mantri desa mendengar itu, merasa canggung. Dia harus mendekatkan telinga ke ayah dan berteriak, harus pakai obat mahal, obat murah sudah tidak mempan lagi. Telinga ayah pernah terluka dalam sebuah ledakan saat bekerja, jadi untuk berbicara dengannya harus berdiri sangat dekat dan sangat keras. Ayah menyalakan sebatang rokok, melirikku. Mungkin di kehidupan sebelumnya ayah berutang padamu. Dia berkata lagi pada mantri, obati saja, biayanya dicatat dulu. Setelah diinfus, langit pun mulai terang. Sepanjang malam ayah tidak tidur, dalam perjalanan pulang dia terus mengomeliku. Berapa banyak uang dan tenaga yang ayah habiskan untukmu? Nanti kau harus merawat ayah seumur hidup. Karena tidak bisa mendengar dengan jelas, suaranya selalu sangat keras, terdengar seperti sedang bertengkar. Dalam cahaya fajar, atap-atap rumah di desa mulai mengeluarkan asap dapur. Seorang penjual keliling bersepeda lewat, sambil menjajakan bakpao di sepanjang jalan desa. Kemarin aku hampir tidak makan apa-apa, saat ini lapar hingga perutku berbunyi, mataku terus mengikuti penjual itu. Ayah berhenti, melirikku, mau makan? Aku langsung menggeleng, kesehatan ayah tidak baik, mencari uang tidak semudah orang lain, bahkan biaya berobat pun harus berutang, aku harus lebih tahu diri. Tapi ayah tetap memanggil penjual itu, membelikanku sebuah bakpao isi daging. Bakpao sekecil telur puyuh harganya 600 perak, kenapa tidak sekalian merampok saja? Sebenarnya bakpao itu sebesar 2 kepalan tanganku, isian dagingnya juga sangat banyak. Satu gigitan, aromanya memenuhi mulut. Aku menyodorkan bakpao ke hadapan ayah, dia menggeleng. Ayah tidak suka makan ini, aku tetap menyodorkannya. Ayah terpaksa menggigit sedikit, wajahnya penuh penghinaan. Tidak enak, makanlah. Tapi jelas setiap kali ada pesta di desa, dia bisa makan 10 bakpao isi daging sekaligus. Bakpaonya sangat harum. Aku makan perlahan setiap gigitan, akhirnya bahkan menjilati jariku hingga bersih. Ayah menertawakanku, seenak itu. Nanti kalau ayah dapat uang, setiap hari akan kubelikan 10, sampai kau bosan. Mantri desa berkata, tubuhku butuh banyak nutrisi. Sejak saat itu setiap malam ayah keluar, dia menangkap belut, ikan lele, udang kecil, mencari keong, kerang, bahkan menangkap beberapa ular air. Barang-barang itu tidak dia jual, dia bawa pulang, dimasak, dan memaksaku memakannya semua. Sampai usiaku 8 tahun, kesehatanku berangsur membaik, jarang sekali sakit. Aku sudah masuk sekolah dasar, lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga anak paling putih di desa. Suatu hari ayah sedang memperbaiki rumah untuk orang di desa. Sepulang sekolah, aku sengaja memutar jalan untuk menemuinya. Siapa sangka aku malah mendengar Paman Budi tertawa keras. Anakmu, Rina, semakin besar semakin cantik. Beberapa tahun lagi sudah bisa dinikahi. Meskipun masih kecil, aku samar-samar mengerti perbedaan antara anak perempuan dan istri. Di kepalaku, seolah terdengar ledakan, semuanya kosong. Tepat pada saat itu, ayah melihatku. Wajahnya langsung berubah, dia menerjang dan meninju wajah Paman Budi. Apa yang kau katakan? Rina adalah putriku. Paman Budi tertawa sinis,
Bukan anak kandungmu, aku hanya memikirkanmu. Kau kan masih lajang. Ayah menggeram. Kalau aku mau menikah, aku akan menikahi putrimu. Paman Budi langsung marah. Kedua pria itu berkelahi, pemandangannya kacau. Setelah beberapa saat, pemilik rumah baru berlari keluar melerai mereka. Bu Susi, istri Paman Budi, melihat suaminya dipukul, angkat bicara dengan sinis. Tidak heran orang berpikir begitu. Beberapa tahun ini orang-orang di desa sudah mengenalkan berapa banyak wanita padamu, kau selalu menolak. Dalam perjalanan pulang, ayah berjalan sangat cepat. Sepanjang jalan dia terus mengomeliku. Semua ini gara-gara kau. Kalau bukan karena kau, ayah tidak akan menjadi lajang sampai sekarang. Sebenarnya ayahku pernah menikah. Setelah kecelakaan di lokasi konstruksi, pendengarannya terganggu. Bosnya memberinya sejumlah uang kompensasi, tapi siapa sangka istrinya malah membawa lari semua uang itu dan menghilang. Belakangan ayah memungutku, dan sejak saat itu hidup sendiri. Perkelahian itu membuat wajah ayah lebam. Di rumah, minyak urut habis, aku pergi ke rumah Bibi Ratih untuk meminjam. Bibi Ratih mendengar ceritanya, lalu membawa serta Mas Danang untuk membantu ayahku mengoleskan obat. Ada kata-kata yang tadinya hanya saran ringan, tapi karena telinga ayah tidak bisa mendengar dengan jelas, Bibi Ratih terpaksa berbicara sangat keras. Rina semakin besar, banyak urusan anak perempuan yang butuh perhatian. Kau seorang pria, terkadang tidak pantas. Sebaiknya kau menikah lagi. Rina juga butuh seorang ibu. Saat kecil, aku memang pernah iri pada anak-anak di desa karena mereka semua punya ibu. Meskipun ibu mereka sering menjewer, memukul, atau berdiri di gerbang desa berteriak memanggil pulang. Kucing liar itu, cepat pulang makan. Meskipun begitu, itu tetaplah kasih sayang seorang ibu yang pernah kuidamkan, tapi sekarang aku sudah terbiasa dengan kehidupan hanya berdua dengan ayah. Punya ibu atau tidak sepertinya tidak lagi penting. Bibi Ratih menarikku ke samping, berbisik menasihati, ayahmu hidup tidak mudah, dia juga butuh seseorang yang merawatnya. Seperti hari ini dia berkelahi, bahkan tidak ada yang mengoleskan obat. Rina, kau harus tahu diri. Bibi Ratih mengenalkan ayahku pada seorang janda bermarga Wulan dari desa sebelah. Dia punya seorang putra berusia 6 tahun. Di desa, wanita tidak sulit mencari suami, kalau bukan karena Nyonya Wulan bersikeras membawa putranya, dan orang-orang takut membesarkan anak orang lain sulit, kesempatan baik ini belum tentu datang pada ayahku. Ayah membawaku untuk bertemu. Janda Wulan punya mata yang sangat indah, tapi sepertinya ayahku tidak terlalu peduli. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, membawa keluar sebuah gaun baru. Gaun merah muda pucat dengan renda lembut. Rina, ini untukmu. Tidak tahu pas atau tidak, Bibi Ratih langsung menyuruhku mencobanya. Saat aku keluar, semua orang tertegun. Bibi Ratih terus memujiku cantik, dan memuji selera Nyonya Wulan dalam memilih pakaian. Nyonya Wulan menggenggam tanganku, dengan lembut berkata, anak perempuan pakai gaun baru cantik, Rina secantik ini, harus berpakaian rapi. Dalam perjalanan pulang, Bibi Ratih bertanya pada ayahku, bagaimana menurutmu? Kalau tidak cocok, aku akan carikan yang lain. Ayahku merokok, melirik gaun yang kupakai. Tidak perlu, dia saja. Karena keduanya sama-sama menikah lagi, tidak ada perayaan besar. Orang-orang di desa berkumpul makan bersama, dianggap sudah sah. Hari itu bibiku, yang menikah di desa sebelah, juga datang. Bertahun-tahun ini dia jarang berhubungan dengan ayahku, setiap kali datang selalu dengan wajah masam. Aku memanggilnya bibi, tapi dia tidak pernah menjawab, membuatku sangat takut. Kali ini wajahnya lebih buruk dari sebelumnya. Dia memanggil ayahku keluar. Aku pergi ke gudang mengambil kayu bakar, tidak sengaja mendengar dia sedang memarahinya. Dulu kau memungut anak liar, sudahlah. Bagaimanapun juga dia perempuan, nanti kalau menikah masih ada sedikit mahar, sekarang kau malah harus membesarkan anak janda. Kau sudah gila, ayahku marah, dia adalah putriku, lagi pula, itu bukan janda, itu kakak iparmu. Bibiku langsung marah, suaranya semakin keras. Kalau kau punya uang, kenapa tidak bantu keponakanmu sendiri? Nanti keponakanmu yang akan mendoakanmu, kau malah membesarkan dua anak yang tidak ada hubungan darah. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Percakapan kakak beradik itu berakhir dengan tidak menyenangkan.
Bibiku langsung pulang, tidak makan, juga tidak meninggalkan uang angpau. Saat itu aku baru tahu, ternyata awalnya dia sangat menentang ayahku mengadopsiku. Dia bilang kalau ayahku benar-benar ingin punya anak, kakaknya, Paman Budi, bisa membantu ayahku membesarkannya. Dia bahkan mencari orang yang mau mengadopsiku, mereka bersedia membayar 500.000 untuk membawaku pergi. Tapi ayahku menolaknya. Ayah sering memarahiku, juga sering mengomeliku. Tapi hal ini tidak pernah dia sebutkan. Setelah menikah, ayahku terlihat jauh lebih bahagia. Setiap hari berseri-seri, ada yang menggodanya. Punya istri, hidup pasti lebih baik ya. Ayahku langsung menjawab dengan keras. Tentu saja. Punya istri dan anak, punya dapur yang hangat di rumah, itulah kehidupan terbaik. Janda Wulan menata rumah dengan sangat rapi, bahkan membelikan ayahku 2 set pakaian baru. Tapi di dunia ini selalu ada orang yang tidak suka melihat orang lain hidup tenang. Paman Budi dan istrinya sering menertawakan ayahku di belakang. Mungkin seumur hidup tidak punya anak, makanya harus membesarkan anak orang lain. Ayahku tidak bisa mendengar dengan jelas. Mereka berbicara dengan nada normal, berdiri di hadapannya dan menertawakannya. Ayah mengira mereka sedang bercerita lucu, bahkan ikut tertawa. Setiap kali seperti itu, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku berteriak sekuat tenaga, aku bukan anak orang lain. Seumur hidup ini aku adalah putri ayahku, nanti aku pasti akan berbakti pada ayah. Aku tahu kalian punya anak laki-laki, tapi anak laki-laki kalian bekerja di kota, tidak mau tinggal bersama kalian. Itu adalah kata-kata yang sering diucapkan para bibi di desa di belakang mereka. Saat ini aku menggunakannya sebagai senjata. Bu Susi marah hingga hampir tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak pernah memanggil Janda Wulan ibu. Dia juga tidak memaksa. Suatu hari ayahku pergi ke pesta, mungkin minum cukup banyak. Saat pulang, langkahnya terhuyung-huyung. Janda Wulan memapahnya masuk ke kamar. Baru saja melewati ambang pintu, ayah tiba-tiba berkata, "Tunggu," dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kantong plastik dan memberikannya padaku. "Buka." Itu adalah sebuah kue manis berbentuk kelinci. Disimpan di dalam saku, telinga kelinci itu meleleh, mulutnya juga rontok. Dalam genangan gula yang lengket, samar-samar masih terlihat bentuk kelinci. Ayahku bergumam, "Satu untuk setiap orang." Ayah tidak suka manis, "Rina, makanlah." Dia selalu seperti itu. Pergi ke pesta pasti akan membawakanku sesuatu. Kadang segenggam permen, kadang sebotol susu, seekor kepiting besar, sepotong paha ayam. Saat itu mataku memerah. Aku mengangkat kepala dan melihat mata Janda Wulan penuh dengan rasa iri. Aku makan separuh, memberikan separuh lagi pada adik laki-laki yang menginginkannya. Ayah melihat kami dan tertawa. "Nanti kalau ayah punya uang, setiap hari akan kubelikan untuk kalian." Janda Wulan memutar matanya. Hanya bisa berjanji kosong. "Pergilah cari uang." Tak lama kemudian, dia menyuruh ayahku bekerja di lokasi konstruksi sepupunya. "Pergilah. Rina akan kujaga." Ayahku pergi. Saat dia tidak di rumah, Janda Wulan menunjukkan wajah aslinya. Di depan orang lain, dia masih sopan. Tapi setelah pintu tertutup, dia dan putranya memukuliku dengan sapu, menusuk lenganku dengan jarum jahit, menarik lengan bajuku, dan menekankan penjepit dari tungku ke tanganku. "Dasar jalang, cantik begini mau menggoda siapa? Berani kau menangis, akan kubakar matamu." Dia memaksaku makan sisa makanan, kadang bahkan makanan babi. Aku juga ingin melawan, tapi dia mengancamku, "Berani kau mengadu pada ayahmu, akan kuceraikan dia." Bibi Rati setiap kali melihatku selalu berkata, "Ayahmu setelah menikah, butuh banyak tenaga. Rina, kau harus pengertian. Jangan membuat ibumu tidak senang. Dengan kondisi ayahmu, tidak mudah mencari istri lain." Setiap malam, luka yang sakit dan gatal menyiksaku hingga tidak bisa tidur. Aku hanya berharap ayah cepat pulang. Mungkin Tuhan mendengar doaku. Menjelang akhir liburan musim panas, ayahku akhirnya pulang. Hari itu aku sedang mencuci pakaian di halaman. Janda Wulan membawa putranya pergi bermain kartu. Ayah memanggilku dari jauh. "Rina." Air mataku langsung tumpah. Aku berbohong pada ayah, mengatakan aku sendiri yang mau mencuci. Ayah membelikanku sebuah gaun tanpa lengan. Dia menyuruhku mencobanya. Aku menarik erat lengan bajuku.
Ayah, aku tidak suka pakai baju tanpa lengan. Dia menyadari ada yang tidak beres, langsung menarik lengan bajuku ke atas. Bekas-bekas luka bakar dari penjepit tungku, dangkal dan dalam, langsung terlihat. Ada yang sudah mengering, mengelupas menjadi kulit muda berwarna merah muda pucat. Ada yang tidak tahan kugores hingga berdarah. Ada beberapa tempat yang melepuh penuh nanah kuning yang belum pecah. Mata ayah merah dipenuhi pembuluh darah. Dia menggeram. Siapa yang melakukan ini? Aku buru-buru menarik lengan bajuku ke bawah, menutupi luka-luka yang sakit dan memalukan, tersenyum dan berkata, aku sendiri yang melukai diri. Aku tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali. Ayah, aku bisa menahannya. Aku tidak mau membuat ayah kehilangan istrinya, tidak mau merenggut kebahagiaan ayah. Aku hanya merendahkan suaraku dan bertanya, ayah, kali ini bisa tinggal lebih lama di rumah? Ayah, mungkin ayah tidak mendengar permohonanku. Kalau begitu, ini bukan aku yang manja. Baru saja selesai bicara, suara tergesa-gesa janda Wulan terdengar. Mas Bambang sudah pulang? Dia melihat lengan bajuku yang belum sempat kuturunkan, wajahnya berubah, senyumnya juga membeku. Rina tidak nurut. Aku ibunya Tiri, berhak mendidiknya, kan? Dia bersikap angkuh. Kalau kau pikir aku tidak boleh ikut campur, kita juga tidak perlu hidup bersama lagi. Mas Bambang, kau harus pikirkan baik-baik. Anak itu kau pungut, sedangkan aku istri sahmu. Kalau kau menceraikanku, nanti tidak akan bisa mencari istri lain. Wajah ayah memerah, urat lehernya menonjol, jelas sangat marah. Aku menarik lengan bajuku ke bawah, menahan air mata. Ayah, jangan marah. Aku tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali. Janda Wulan tidak peduli. Lihat kan? Dia sendiri bilang tidak apa-apa. Anak-anak cepat sembuh. Ayah tidak tahan lagi, berlari ke gudang mengambil sebuah cangkul dan keluar. Putriku, aku sendiri tidak tega memukulnya, giliranmu mendidiknya? Akan kubunuh kau, perempuan jahat. Sambil berkata, dia mengangkat cangkul dan menerjang ke arah janda Wulan. Janda Wulan baru saat itu ketakutan, sambil berteriak KDRT, KDRT, dia menarik putranya dan lari keluar. Ayahku melangkah cepat mengejar, cangkul hampir mengenai janda Wulan. Aku buru-buru memeluk pinggang ayah. Ayah, jangan, jangan. Air mataku jatuh seperti hujan. Membunuh orang harus dihukum mati. Ayah tidak takut. Bunuh dulu perempuan jahat ini baru urus yang lain. Tapi aku takut. Aku memeluknya lebih erat. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau jadi yatim piatu. Seolah ada jarum besar yang menusuk ayah. Dia merendahkan suaranya, tangannya perlahan melemas, cangkul jatuh ke batu, menimbulkan bunyi klang. Dia berbalik, matanya merah membelai kepalaku, dengan suara tercekat berkata, anak bodoh ini, diintimidasi olehnya tapi tidak bilang pada ayah, mulutmu itu untuk apa? Keributan yang terlalu besar membangunkan para tetangga. Bibi Ratih pertama-tama menarik janda Wulan yang sedang menangis, lalu menasihati ayahku, Mas Bambang, kau kan pria, apa masalahnya sampai harus pakai cangkul? Ini tidak benar. Janda Wulan masih berpura-pura menjadi korban. Aku susah payah mengurus rumah, merawat putrinya. Tapi begitu dia pulang, dia mau membunuhku. Melihat semua orang menyalahkan ayah, aku menarik lengan bajuku ke atas. Dia membakarku dengan penjepit api, menusukku dengan jarum. Ayahku terlalu marah, makanya mengangkat cangkul untuk menakut-nakutinya. Begitu kalimat itu keluar, seluruh halaman langsung hening. Janda Wulan merendahkan suaranya menjelaskan, anak-anak tidak nurut, aku ibunya Tiri, juga harus membantu mendidik, kan? Bibi Ratih melangkah maju, memegang tanganku untuk melihat lebih dekat, lalu menarik kerah bajuku untuk melihat dadaku, matanya langsung memerah. Dia tidak berkata apa-apa, berbalik dan menampar keras wajah janda Wulan. Plak! Perempuan jahat tidak punya hati nurani. Rina ini aku yang melihatnya besar. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Bibi Ratih menjambak rambut janda Wulan. Hari ini akan kuhancurkan wajahmu. Kedua wanita itu langsung berkelahi. Bibi Ratih yang pada dasarnya kuat, janda Wulan sama sekali bukan lawannya. Sudah, jangan berkelahi lagi. Beberapa bibi di desa menahan putra janda Wulan, sambil melerai mereka hanya berdiri menonton, tidak ada yang benar-benar ikut campur.
Sampai melihat wajah janda Wulan penuh goresan, rambutnya rontok, kepala desa baru perlahan angkat bicara. Kalian masih berdiri di situ, cepat pisahkan mereka, jangan sampai ada korban jiwa. Wajah janda Wulan penuh darah, rambutnya acak-acakan, beberapa bagian rontok, dia menangis sambil meraung. Desa ini tidak ada orang baik, semua mengintimidasiku. Kepala desa menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, cepat pergi dari sini. Orang-orang jahat ini tidak menyambutmu. Janda Wulan menoleh ke ayahku, air mata bercucuran. Bambang, kita sudah menikah berbulan-bulan. Tapi untuk berbicara dengan ayahku harus berteriak. Penampilan menyedihkan itu langsung menjadi lucu. Ayahku menggenggam erat gagang cangkul. Pergi, janda Wulan memegangi wajahnya dan berteriak. Kalian semua berkomplot mengintimidasiku. Kepala desa marah dan berteriak. Rina meskipun dipungut, sekarang juga menjadi harta karun desa ini, tidak ada yang boleh mengintimidasinya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, masalah ini kalau dibawa ke kantor polisi, kau tahu akibatnya. Wajah janda Wulan langsung pucat pasi. Kepala desa berkata perlahan, desa ini tidak mau memperbesar masalah, kau kembalikan semua mahar saat menikah. Uang yang Mas Bambang berikan padamu untuk urusan rumah tangga juga harus dikembalikan. Dan biaya pengobatan Rina, dia menatapnya, ganti rugi tambahan 500.000. Jumlah itu bagi orang biasa bukanlah jumlah yang kecil. Janda Wulan langsung melompat. 500.000? Kalian mau memaksaku mati? Kepala desa mendengus dingin. Tidak mau bayar juga boleh. Besok akan kubawa kau ke kantor polisi. Seluruh halaman hening. Janda Wulan melihat sekeliling, tapi tidak ada satupun yang membantunya. Akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, aku bayar. Kepala desa melambaikan tangan. Setelah bayar, segera tinggalkan rumah Bambang. Desa ini tidak menampung orang yang menyiksa anak-anak. Malam itu, di hadapan semua orang di halaman, janda Wulan menghitung uang, mengembalikan mahar, uang rumah tangga, dan memberikan tambahan 100.000 sebagai ganti rugi. Kemudian dengan wajah kelabu, dia mengemasi barang-barangnya, menarik putranya, dan meninggalkan desa malam itu juga. Tidak ada yang mengantarnya. Untungnya di desa orang lebih mementingkan pesta pernikahan daripada surat nikah. Ayahku dan janda Wulan belum mendaftarkan pernikahan, jadi perpisahan mereka menjadi lebih sederhana. Malam itu Bibi Ratih datang mengoleskan obat untukku. Sambil mengoleskan, dia menangis. Aku yang salah mengenalkan orang, membuatmu menderita begini. Kau terluka parah begini, kenapa tidak bilang padaku? Setelah mengoleskan obat, dia keluar ke halaman berbicara dengan ayahku. Bagaimana kalau aku pulang ke kampung halamanku dan mencarikanmu orang yang bisa dipercaya? Ayahku melambaikan tangan. Lupakan saja. Wanita tidak ada yang baik. Aku dan Rina hidup begini sudah cukup. Ayah yang pada dasarnya tidak pandai bicara, tidak berpikir kalimat ini akan membuat Bibi Ratih canggung. Untungnya dia tidak tersinggung, hanya menghela napas. Baiklah, nanti aku akan membantu merawat Rina. Dia menepati janjinya. Pembalut pertama dalam hidupku, bra pertama yang kupakai, semuanya dibelikan olehnya. Sebenarnya nasib Bibi Ratih juga tidak mudah. Hari dia menikah di desa kami, ibu mertuanya sudah terbaring lumpuh. Dia merawatnya selama sisa hidupnya. Kemudian dia melahirkan Mas Danang, hidup baru tenang selama 2 tahun. Tapi 7 tahun yang lalu, Paman Ratih mengatakan ingin pergi ke Kalimantan untuk mencari uang menafkahi keluarga. Setengah tahun kemudian, tidak ada kabar lagi. Hidup tidak terlihat, mati juga tidak terlihat jasadnya. Janda biasa masih bisa menikah lagi, mencari pria untuk bersandar. Tapi dia hanya bisa tinggal di desa ini. Sejak saat itu, setiap pulang sekolah, Mas Danang selalu menungguku untuk pulang bersama. Saat dia bermain kelereng, kartu, atau ketapel dengan anak laki-laki lain, aku juga berdiri di sampingnya menunggu. Ada anak dari desa lain bertanya, siapa ini? Dia menjawab dengan sangat wajar, adikku. Tak lama kemudian, dia masuk SMP. Bibi Ratih membelikannya sebuah sepeda. Setiap pagi dia mengantarku ke sekolah dasar, lalu mengayuh sepedanya sendiri ke SMP yang berjarak 6 kilometer. Ayahku masih seperti dulu, dia suka minum, merokok, sesekali bermain kartu, tapi setiap kali Mak Comblang mengenalkan calon lain, dia selalu menolak. Di desa,
Semakin banyak orang yang pergi ke Kalimantan bekerja. Ada yang sudah membangun rumah 2 lantai. Sesekali ayahku minum banyak, matanya tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa iri. Mungkin karena aku, dia tidak bisa pergi. Akhir kelas 1 SMP, Mas Danang mengikuti ujian masuk SMA. Dia diterima di SMA terbaik. Begitu mengetahui hasilnya, Bibi Ratih langsung menangis di tempat. Orang-orang di desa datang untuk memberi selamat. Tunggu Danang masuk universitas, hidupmu akan lengkap. Entah kenapa, pembicaraan beralih ke aku. Bu Susi tiba-tiba berteriak pada ayahku, Bambang Tuli, hari baikmu juga akan segera tiba. Tunggu Rina lulus SMP, pergi ke Kalimantan bekerja, kau nanti bisa di rumah minum-minum saja. Dia menasihatiku, Rina, ayahmu karena kau tidak menikah lagi. Tunggu kau dapat uang, harus merawat ayahmu dengan baik. Bibi Lani di ujung desa berkata dengan lembut. Dengar dari putriku, prestasi Rina juga tidak buruk. Kalau berusaha, bisa juga masuk SMA terbaik. Anak perempuan juga harus banyak belajar. Bu Susi memutar matanya. Putriku adalah anak kandungku, aku mau dia sekolah tidak apa-apa. Rina itu dipungut. Bambang Tuli membesarkannya sampai lulus SMP sudah sangat baik. SMA itu butuh berapa banyak uang, kau tahu tidak? Ya, aku telah menjadi beban bagi ayah selama bertahun-tahun, aku tidak bisa terus menyeretnya ke bawah. Saat suasana hatiku sedang buruk, ayahku selesai menjual padi dan kembali. Dia mengusap keringat dengan lengan bajunya dan berkata, Rina, kalau kau diterima, jual rumah pun ayah akan membiayaimu sekolah. Aku mengangkat kepala menatap ayah. Musim panas telah berakhir, senja yang cemerlang menyelimutinya. Dia berdiri di tengah cahaya yang menyilaukan, satu-satunya dewa penyelamatku. Bu Susi ternganga. Otakmu pasti bermasalah. Anak perempuan semua harus menikah, apalagi anak ini bukan anak kandungmu. Ayahku memarahinya, kau tahu apa? Ini namanya investasi. Aku susah payah 3 tahun, dia hanya perlu masuk universitas, nanti pendapatannya beberapa kali lipat. Lulus SMP, kau perempuan berambut panjang tapi pengetahuannya pendek, sambil berkata, dia memelototiku. Nanti kalau kau masuk universitas, harus belikan ayah arak mahal setiap hari. Bu Susi tertawa sinis dan menggelengkan kepala. SMA terbaik belum tentu bisa masuk, apalagi universitas. Kau bermimpilah minum arak mahal. Malam tiba, semua orang bubar. Awan hitam menutupi bulan, hanya tersisa beberapa bintang di langit. Katak-katak bersahutan di kolam. Mas Danang berdiri di hadapanku, menepuk bahuku. Rina, kalau ayahmu sudah mau membesarkanmu, kau harus berusaha. Hanya jika kau masuk SMA terbaik, masuk universitas, Paman Bambang baru bisa hidup lebih baik. Aku bertanya pada Mas Danang, kau berusaha belajar juga karena ingin Bibi Ratih hidup lebih baik? Ya. Awan hitam menyingkir, cahaya bulan perak menyelimuti tubuhnya. Dia berkata kata demi kata, Rina, dunia di luar sangat luas. Nanti kita bisa menjadi sayap mereka, membawa mereka terbang keluar dari desa ini. Benar? Sekarang kita adalah beban bagi orang tua kita, tapi nanti kita bisa menjadi sayap mereka, membawa mereka melihat gunung tinggi, laut luas, danau dan sungai, melihat kota yang ramai, dunia yang luas. Dengan pemikiran itu, aku mulai rajin belajar. Mas Danang meninggalkan semua catatan dan soal-soal latihannya untukku. Mbak Putri, Putri Bibi Lani, satu kelas di atasku, prestasinya juga sangat baik. Aku sering bertanya padanya soal-soal yang tidak ku mengerti. Dia selalu sabar menjelaskan. Mas Danang saat pulang liburan juga akan memeriksa PR-ku, membantuku mengatasi kesulitan. Dulu teman-teman minum ayahku suka datang ke rumahku minum dan mengobrol, seringkali berisik hingga tengah malam. Karena mereka semua punya keluarga, istri dan anak sering mengawasi. Tapi sekarang hampir tidak ada yang datang lagi. Ayah menjelaskan, setiap orang yang datang mau minum arakku bukan dibeli dengan uang. SMP di desa, suasana belajarnya tidak baik. Banyak yang hanya menunggu lulus untuk bekerja. Jadi saat aku sepenuh hati berusaha, prestasiku meningkat pesat. Ujian tengah semester dan akhir semester kelas 8, aku selalu berada di 5 besar angkatan. Tahun itu, Mbak Putri juga diterima di SMA terbaik. Bibi Lani akhirnya bercerai, mereka membawa serta kekagumanku yang tak terbatas, pindah ke kota kabupaten.
Liburan musim panas kelas 8, sekolah untuk meningkatkan tingkat kelulusan SMA, secara khusus menyisihkan 2 ruang kelas tua untuk asrama, menyarankan siswa di 30 besar angkatan untuk tinggal di sekolah, hanya memungut sedikit biaya asrama. Aku menceritakannya pada ayah. Dia tampak sangat sedih. Jadi kau hanya pulang di akhir pekan, ya? Wali kelas bilang aku hanya perlu mempertahankan prestasi, masuk SMA terbaik tidak masalah. Ayah menghisap rokoknya dengan kuat. Baik, ayah tahu, tinggallah di asrama. Dia mengeluarkan setumpuk uang kusut dari sakunya, menghitungnya satu persatu dan memberikannya padaku. Ayah mencari uang tidak mudah, kau harus hemat ya, aku akan hemat. Dia melirikku, dari saku lain mengeluarkan beberapa lembar uang receh, menarik 3 lembar 20.000 dan memberikannya padaku. Sudah disebut investasi, ya harus investasi yang benar. Belajar itu butuh otak. Kau harus makan daging setiap makan. Malam juga harus ada camilan. Kalau kau tidak bisa masuk SMA terbaik, akan kupatahkan kakimu. Sore berikutnya, aku sudah mengemasi barang-barangku, bersiap pergi ke sekolah setelah makan. Ayah sedang menumis cabai dan daging di dapur. Nokia tuanya yang diletakkan di meja ruang tamu bergetar. Aku membuka teleponnya, melihat serangkaian pesan yang belum terkirim. Bos Wang, apa di tempat Anda butuh orang? Kalau butuh, telepon saya kapan saja, gaji lebih rendah sedikit tidak apa-apa. Putri saya butuh sekolah SMA, saya harus mencari uang sekolah untuknya, Bos Wang. Apa di tempat Anda butuh orang? Kalau butuh, telepon saya kapan saja, gaji lebih rendah sedikit tidak apa-apa. Bos Lim, apa di tempat Anda butuh orang? Pesan-pesan yang sama persis, di kotak keluar masih ada puluhan pesan. Air mataku jatuh berderai. Suara tumisan di dapur berhenti. Aku buru-buru mengusap air mata dan meletakkan kembali teleponnya. Ayah menatapku tajam. Kau sudah besar, mau tinggal di asrama masih menangis? Selesai makan, dia bersikeras mengantarku ke sekolah. Aku membawa barang bawaanku dan duduk di belakang sepedanya. Awalnya, senja yang cemerlang menerangi jalan kami. Kemudian, langit berangsur gelap, aku menyalakan senter. Cahaya kecil itu seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya di dunia ini. Angin malam musim panas, menggembungkan kaos tua ayah. Lubang-lubang kecil di punggungnya juga ikut meregang. Aku menatapnya lekat-lekat sejenak, lalu memanggil, Ayah, nanti kalau aku dapat uang, akan kubelikan banyak baju baru untuk ayah. Dia menjawab dengan wajar, beli 7 set, seminggu tidak pakai baju yang sama. Aku akan belikan 365 set, setahun tidak pakai baju yang sama. Ayah tertawa. Kau sekarang membual lebih hebat dari ayah. Ayah, ini bukan membual. Ini dari lubuk hatiku, dan aku pasti akan melakukannya. Dia mengantarku sampai di bawah tiang lampu jalan depan sekolah dan tidak mau masuk. Dengan suara rendah seperti pencuri, kau masuk sendiri, belajar yang baik, aku membawa barang bawaanku masuk ke sekolah. Sampai di gerbang, aku menoleh ke belakang dan melihat ayah masih berdiri di bawah cahaya lampu kuning redup, tersenyum melambaikan tangan padaku. Setelah kembali ke desa, banyak orang di desa yang menasihati ayah, yang paling vokal adalah Bu Susi. Baru SMP, sudah tinggal di asrama, sudah les. SMA itu butuh berapa banyak uang? Anak kandung saja tidak begitu, apalagi anak pungut. Lulus lebih awal pergi bekerja, kau bisa menikmati hasilnya. Saat itu masih dapat sedikit mahar. Saat tahun baru, bibiku datang lagi dan bertengkar hebat dengan ayah. Keponakan kandungmu, Budi, kau tidak pernah peduli. Anak pungut kau malah khawatir sekali. Nanti kalau dia punya anak, apa akan pakai marga Bambangmu? Budi adalah sepupuku, sedikit terbelakang mental. Tahun ini sudah 18 tahun, terkadang saat kambuh masih buang air di jalan. Ayahku marah. Anakmu juga tidak pakai marga Bambang. Bibiku terdiam. Tapi dia punya darah keluarga Bambang. Aku tidak punya warisan apa-apa. Butuh darah untuk apa? Dia adalah putriku yang kubesarkan. Aku karena tidak sekolah, jadi menderita. Aku harus membiarkannya sekolah. Kakak beradik itu sekali lagi tidak senang dan mengakhiri pembicaraan. Saat pergi, bibiku memelototiku. Kalau kau pengertian, jangan sekolah SMA. Harus mengerti penderitaan ayahmu. Membesarkanmu sampai sekarang, dia sudah sepenuh hati. Kalau ini dulu, aku pasti akan goyah.
Tapi Mas Danang dan Mbak Putri selalu memberiku semangat, ayah juga mendukungku. Aku tersenyum, aku harus masuk SMA terbaik, kuliah, agar ayahku bisa hidup lebih baik. Apapun yang Bibi katakan, aku akan tetap sekolah. Bibi marah dan pergi. Banyak yang berharap aku dan ayah hidup lebih baik, tapi juga banyak yang menunggu ayahku gagal. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku mencurahkan seluruh tenagaku untuk belajar. Wali kelas juga memuji. Kau satu desa dengan Mas Danang dan Mbak Putri, kan? Desamu feng shui-nya bagus, semua orang pintar. Aku fokus belajar, jarang pulang. Setiap kali pulang, selalu tercium bau koyo yang menyengat. Ayah bilang dia sakit punggung. Aku menyuruhnya ke rumah sakit. Dia memelototiku. Rumah sakit itu tempat buang uang. Ditempel koyo saja sembuh. Aku berharap waktu berjalan lebih lambat agar aku bisa memperkuat pengetahuanku. Tapi ujian masuk SMA tetap datang tepat waktu. Hari pengumuman hasil, ayahku bekerja di desa sebelah. Dia meninggalkan teleponnya di rumah untukku, agar mudah dihubungi oleh wali kelas. Aku bertanya, ayah tidak di rumah menunggu bersamaku? Dia memarahiku, urusan kecil. Kau pasti lulus, ayah tidak pergi cari uang, kau mau sekolah pakai apa? Dia keluar rumah, beberapa saat kemudian kembali dengan sepedanya yang berderit, berhenti di depan gerbang dan memanggil, nanti kalau ada hasil, telepon Pak Wang, suruh dia kasih tahu ayah. Aku belum sempat menjawab, dia sudah membungkuk dan mengayuh sepedanya dengan tergesa-gesa. Menunggu sampai lebih dari jam 11, telepon dari wali kelas akhirnya datang. Telapak tanganku penuh keringat, harus menekan 2 kali baru bisa menjawab. Wali kelas sangat antusias. Rina, kau lulus, kau peringkat pertama di sekolah, peringkat 95 sekabupaten, kau hebat sekali. Suara jangkrik tak henti-hentinya di musim panas. Kepalaku sempat kosong sejenak, setelah beberapa detik baru sadar. Dengan suara tercekat, aku menjawab, terima kasih, Bu. Menutup telepon, aku hendak memberitahu ayah kabar gembira. Telepon berdering, menjawab, di ujung sana adalah suara cemas Pak Wang, Rina, ayahmu pingsan saat bekerja. Kami sedang membawanya ke rumah sakit, kau juga cepat datang. Bibi Ratih membawaku ke rumah sakit, keringat bercucuran. Saat kami tiba, ayah sudah sadar. Dia berbaring di koridor rumah sakit, sedang diinfus, wajahnya pucat. Melihatku, dia langsung bertanya, lulus kan? Air mataku tumpah. Lulus, aku peringkat 95 sekabupaten. Ayah tersenyum, kerutan di sudut matanya penuh kebanggaan saat menatap Pak Wang. Sudah kubilang putriku lulus. Minuman ini kau yang traktir. Pak Wang memelototi ayah, membungkuk dan berkata dengan keras, kau sakit begini masih mau minum? Hasil pemeriksaan juga sudah keluar. Ayahku menderita batu ginjal parah. Dokter menyarankan operasi segera, jika tidak, lama-kelamaan bisa merusak fungsi ginjal. Kalian siapkan dulu 12 juta. Dokter berkata dengan lembut, sekarang ada BPJS Kesehatan, akhirnya nanti sekitar 6-7 juta. Sore harinya bibiku juga datang. Dia mengeluh, saat sedang banyak urusan rumah, kau malah jatuh sakit. Pak Wang mengatakan biaya pemeriksaan dan pengobatan hari ini dia yang tanggung. Tapi biaya operasi nanti ayahku harus tanggung sendiri. Tapi yang sulit adalah ayahku hanya mendaftarkan BPJS Kesehatan untukku, sedangkan dirinya tidak. Saat itu, orang desa jika sakit biasanya ditahan, kalau tidak bisa, baru mencari mantri. Program BPJS Kesehatan baru saja diluncurkan, banyak orang di desa yang belum mengerti, juga belum benar-benar percaya, jadi tidak banyak yang mendaftar. Malam itu ayahku bersikeras mau pulang. Aku tidak apa-apa. Tahan setengah tahun lagi, tunggu sampai paruh kedua tahun saat BPJS Kesehatan berlaku, baru ayah akan operasi. Aku menangis dan berkata, ayah kan masih punya tabungan untuk sekolahku? Ambil saja untuk berobat. Aku tidak sekolah lagi, aku tidak sekolah lagi. Ayahku langsung memukul tanganku dengan keras. Diam, dia menggeram, susah payah kau baru bisa masuk SMA terbaik, harus sekolah yang benar. Melihat air mataku terus mengalir, dia menunduk dan dengan lembut mengelus tanganku. Ayah memukulmu sakit ya? Bibi Ratih berkata dia masih bisa mengumpulkan 2 juta. Kemudian dia menoleh dan bertanya pada bibiku, bagaimana denganmu? Bibi melihat ayahku, lalu melihatku. Mas,
Biaya rumah sakitmu, aku dan suamiku bisa tanggung semua. Mendengar itu, aku hampir menghela napas lega, bahkan ingin berlutut berterima kasih padanya. Tapi dia langsung melanjutkan, hanya saja aku punya satu syarat. Nikahkan Rina dengan Budi, putraku. Keluarga sendiri jadi semakin dekat, aku sudah siapkan 3 juta mahar untuk Budi, semua kuberikan padamu. Dengan begitu, Rina selain putrimu, juga keponakan menantumu. Nanti pasti akan merawatmu seumur hidup, kau juga bisa langsung operasi. Benar-benar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Wajah ayahku yang tadinya pucat tiba-tiba memerah. Dia menunjuk lurus ke wajah bibi. Pergi dari sini. Bibiku sama sekali tidak marah, hanya menoleh padaku. Mas, jangan buru-buru, dengarkan dulu apa kata Rina. Rina, kau juga sudah dengar kata dokter. Ginjal adalah organ terpenting bagi pria, tidak bisa ditunda terus. Apa kau tega melihat ayahmu menderita seperti ini? Benar, dokter sudah berkata sangat jelas, jika tidak diobati tepat waktu bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan membahayakan nyawa. Saat itu aku masih terlalu kecil. Aku mengira yang terburuk yang dikatakan dokter adalah akhir yang pasti. Dibandingkan dengan sekolah, tentu saja ayah lebih penting. Hanya dalam beberapa detik, aku telah membuat keputusan. Aku mengusap air mata, memaksakan senyum. Ayah, aku setuju, bibiku langsung menunjukkan ekspresi puas. Lihat, Mas, kau membesarkan putri lebih dari 10 tahun, akhirnya ada gunanya. Dia tahu berbakti. Nanti kalau punya 2 anak, satu pakai marga Bambangmu, mata ayahku merah. Dia menopang tangannya di tepi tempat tidur, perlahan berdiri, lalu mengayunkan tangannya dan menampar bibi dengan keras. Plak! Suaranya menggema di seluruh koridor. Ayah berteriak, aku lebih baik mati daripada menjual putriku untuk menyelamatkan nyawaku. Aku tidak punya adik sepertimu. Pergi sejauh mungkin. Bibi Rati yang tadinya masih menahan diri, akhirnya tidak tahan lagi. Wulan, waktu kau membangun rumah, kakakmu bekerja selama 3 bulan tanpa dibayar sepeser pun. Kemudian saat Budi sakit, juga kakakmu yang pontang-panting, mengeluarkan uang dan tenaga, jadi orang harus punya hati nurani. Pinjamkan saja dulu uang pada kakakmu, nanti kalau dia punya, pasti akan dikembalikan. Bibiku memegangi wajahnya, pipinya merah, matanya penuh kebencian, mau menikahkan Rina dengan Budi, aku langsung berikan uang. Kalau tidak, 1 sen pun tidak ada, 12 juta bukan angka kecil. Aku mau lihat selain aku, siapa lagi yang bisa membantunya. Mungkin itulah takdirku. Seperti gadis-gadis lain di desa, saat sudah cukup umur, menerima sejumlah mahar, menikah dengan seorang pria, lalu menjalani kehidupan yang sunyi. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh tergesa-gesa muncul di ujung koridor. Itu adalah kepala desa. Rambutnya berdiri, sepertinya baru saja berlari dengan motor. Setelah menanyakan kondisi ayahku, dia menghela napas lega. Syukurlah, bukan penyakit serius. Dulu iparku juga pernah seperti ini, lalu dia menambahkan, lagi pula, sebenarnya Mas sudah punya BPJS Kesehatan. Ayahku adalah seorang veteran. Kabupaten punya kebijakan bantuan BPJS Kesehatan untuk veteran yang biayanya ditanggung oleh anggaran kabupaten. Kepala desa menduga, mungkin karena ingin mencapai target cakupan, kebijakan ini baru ditambahkan belakangan. Di desa hanya ada 2 orang yang mendapatkannya, dan dia lupa memberitahu ayahku. Sebenarnya, kalau dihitung, hanya beberapa ribu saja. Sekarang terdengar tidak seberapa. Tapi pada saat itu, bahkan beberapa ratus ribu pun sudah cukup membuat orang putus asa. Kepala desa juga membawa serta 2.500.000 darinya, 1,5 juta dari sumbangan keluarga-keluarga di desa. Desa memang begitu. Konflik tidak sedikit, tapi orang baik juga tidak kurang. Kepala desa menasihati ayahku. Kesehatan itu modal. Kalau kau tumbang, nanti Rina mau bergantung pada siapa? Mendengar itu, mataku kembali memerah. Ayah melihatku, akhirnya mengangguk. Baik, aku akan kumpulkan uang untuk berobat. Semua orang menghela napas lega, hanya bibiku yang wajahnya masam. Kepala desa melihatnya, dia mendengus dingin. Aku tidak punya uang, 1 sen pun tidak. Dulu kalau kau mendengarkanku, memberikan 10 juta uang kompensasi itu padaku, tidak akan dibawa lari oleh perempuan jahat itu.
Sekarang juga tidak perlu khawatir soal beberapa ribu. Wajah ayah semakin pucat, terlihat sangat lelah. Wulan, katanya perlahan, mungkin kita tidak berjodoh sebagai kakak beradik, nanti tidak perlu berhubungan lagi. Bibi memelototi ayah. Baguslah, kau juga tidak pernah menganggapku sebagai adik kandung, mulai sekarang aku juga tidak akan mencari orang tuli ini lagi. Kalau aku masih menganggapmu sebagai kakak, lebih baik aku makan kotoran. Selesai berkata, dia berbalik dan pergi. Bibi Rati berbisik di telingaku, sebenarnya ayahmu dan bibimu tidak satu ibu. Ternyata dia adalah anak dari ibu tiri. Sejak kecil diajarkan oleh ibunya untuk waspada terhadap kakak laki-lakinya. Jadi meskipun ayahku memperlakukannya dengan sepenuh hati, tidak ada balasannya. Saat itu aku baru mengerti mengapa dia bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu, tapi semua itu bukan salah ayah. Ayah juga hanya orang yang terluka. Aku berlari mengejar dan memanggilnya. Berdiri di bawah lampu neon depan rumah sakit, aku berkata dengan jelas setiap kata. Aku akan sekolah SMA, kuliah, dan pasti akan memberikan ayahku kehidupan yang lebih baik. Bibi Wulan, ingat baik-baik kata-katamu hari ini. Nanti jangan mencari ayahku lagi. Wulan berdiri di bawah bayangan pohon, meludah ke tanah. Jangan pikir lulus SMA terbaik itu hebat. Setiap tahun sekolah itu hanya kurang dari 30% yang bisa masuk universitas. Bermimpilah. Malam itu, ayah menelepon banyak orang, meminjam uang di mana-mana, tapi masih kurang sedikit. Bibi Ratih dan aku memohon pada dokter yang merawat, tapi tidak berhasil. Setiap hari mereka bertemu terlalu banyak pasien, tidak bisa bersimpati pada setiap orang. Aturan tetaplah aturan. Saat sedang putus asa, sore berikutnya ada yang datang ke rumah sakit. Itu adalah Bibi Lani. Sekarang dia bekerja sebagai pengasuh di sebuah keluarga di kota kabupaten. Pendapatannya cukup baik. Dia membawa uang tabungan untuk kuliah Mbak Putri nanti, sementara meminjamkannya pada ayahku. Dia memanfaatkan waktu tidur majikannya untuk keluar, meninggalkan uang dan sedikit buah, lalu buru-buru pergi. Aku mengantarnya ke gerbang rumah sakit, dia dengan lembut mengelus kepalaku. Dulu saat ayah Putri dan neneknya mengintimidasiku, ayahmu selalu membela. Rina, seberat apapun di depan, kau harus bertahan 3 tahun ini. Lulus universitas, semua akan lebih baik. Untungnya, operasi ayah sangat berhasil. Dokter menyuruhnya banyak istirahat, tapi belum sampai setengah bulan, dia sudah tidak sabar mau bekerja. Ayah terlahir untuk bekerja keras. Berbaring diam saja seluruh tubuhnya sakit, bekerja malah merasa lebih sehat. Sebenarnya dia hanya ingin cepat mencari uang untuk membayar utang. Tak lama kemudian, aku masuk SMA dan harus tinggal di asrama. Ayah membantuku membawa barang bawaan ke asrama. Orang tua lain juga ada di sana, mereka bertanya pada ayah, dari desa mana? Berapa nilai ujian putrimu? Ayah tidak bisa mendengar dengan jelas, hanya tersenyum dan mengangguk. Bagus, bagus, hatiku terasa sakit. Aku berkata pada ibu teman sekelasku, ayahku pendengarannya terganggu, ibu harus bicara lebih keras. Beberapa orang tua lain menatapku dengan simpati. Ada yang bertanya, ibumu tidak datang? Aku menggeleng. Aku tidak punya ibu. Semua orang tampak lebih kasihan. Setelah merapikan tempat tidur, ayah buru-buru mau pergi. Dalam perjalanan menuruni tangga, dia berjalan sangat cepat. Sudah kubilang cukup antar sampai bawah saja, kau malah memaksa ayah sampai ke kamar. Barang bawaan juga tidak berat, kau bisa bawa sendiri. Aku menarik lengannya, mendekat dan berkata dengan keras, ayah, jangan marah. Ayah berhenti, melirikku, suaranya sengaja direndahkan dan penuh kesedihan. Rina, tadi ayah membuatmu malu ya? Saat itu hatiku sakit luar biasa. Aku memeluk erat lengannya, berkata dengan keras, tidak. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Mengatakan itu, aku juga merasa malu. Buru-buru mengganti topik, ayah, aku lapar. Ayah mengusap matanya dan melihat sekeliling. Kalau begitu, makan di kantin saja. Lauk daging 2.500, lauk sayur 1.000. Ayah memesankanku 1 lauk daging, 1 lauk sayur, sedangkan dirinya hanya mengambil 1 lauk sayur dan semangkuk sup gratis. Ayah tidak lapar, kebetulan bertemu lagi dengan temanku dan ibunya. Kami makan semeja. Ibu temanku memuji dengan keras,
Anda membesarkan Rina yang pintar dan cantik. Benar-benar tidak mudah. Keduanya mulai berbicara tentang mendidik anak. Ayah tertawa, suaranya kembali normal. Waktu kecil dia kuning dan hitam seperti monyet. Tengah malam aku bangun, harus meraba hidungnya untuk melihat apa dia masih bernapas, takut dia tiba-tiba berhenti bernapas. Saat itu tidak punya uang beli susu formula, setiap hari menggendongnya minta susu kemana-mana. Waktu kecil dia sering rewel semalaman, tidak ada malam yang bisa tidur nyenyak, sebentar-sebentar bangun. Ibu temanku mendengar itu, matanya memerah. Dia meletakkan sumpitnya, membesarkan seorang anak, benar-benar tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan. Untungnya Rina pengertian, Anda berusaha beberapa tahun lagi, akan ada hari yang baik. Aku mengambil semua daging di piringku dan memberikannya pada ayah. Ayah, daging ini terlalu asin. Ayah makan dan berkata, asinnya pas. Kantin tidak seenak di rumah. Kau nanti tidak boleh pilih-pilih makanan. Ibu temanku menatapku dan tersenyum penuh pengertian. Setelah ujian penempatan awal tahun ajaran, peringkatku turun menjadi 180 di angkatan, turun 100 peringkat. Mas Danang, meskipun sibuk dengan pelajarannya di kelas 12, secara khusus datang untuk menasihatiku. Banyak yang les selama liburan musim panas, sedangkan kau merawat Paman Bambang. Belajar itu seperti mendayung melawan arus, tidak maju berarti mundur. Tapi harus tetap tenang, masih ada 3 tahun, kau bisa mengejar. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa datang bertanya padaku. Saat ini adalah waktu yang penting, aku tidak mau mengganggunya. Aku bisa bertanya pada guru, teman-teman, atau Mbak Putri di lantai atas, tapi belajar tidak selalu berarti kemajuan. Meskipun aku tidak pernah lalai, ujian tengah semester 2 bulan kemudian aku hanya berada di peringkat 160 angkatan, hanya naik 20 peringkat. Membawa rapor pulang, ayah sedang minum dan membual dengan beberapa paman di kepala desa. Putriku nanti pasti akan sukses. Lulus di 100 besar sekabupaten, belum pernah ada yang sehebat itu. Rapor tipis di dalam tasku tiba-tiba terasa seberat batu bata. Aku ingin lari. Ayah sudah melihatku. Rina, ujian tengah semester sudah ada nilainya. Kali ini peringkat berapa? Aku tergagap. Sama seperti sebelumnya. Ayah bertanya lagi. Apa? Peringkat berapa? Bicara lebih keras, ayah tidak dengar. Semua orang menatapku, tatapan penuh harapan itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Wajahku memerah, napasku terengah-engah. Aku mengeluarkan rapor dari tasku dan melemparkannya ke meja. Berteriak, aku ujiannya jelek. Turun ke peringkat 160 angkatan. Ayah lihat sendiri, selesai berkata, aku berbalik dan lari, ayah baru saja memamerkanku. Sekarang aku menampar wajahnya. Dia pasti sangat kecewa. Aku bahkan tidak berani menghadapinya. Aku pulang ke rumah, menutup pintu, memeluk selimut dan menangis. Tak lama kemudian, terdengar suara berisik di dapur. Ayah mengetuk pintu, Rina, bangun, makan. Ayah masak babi kecap. Daging ini pagi-pagi ayah beli di pasar, bagian paling enak disimpan di sumur agar tetap segar. Lebih enak dari daging di kantin, makanlah. Daging di mangkukku menumpuk. Dia tidak memarahiku, juga tidak menasihatiku, hatiku semakin tidak nyaman. Aku meletakkan mangkuk, menjelaskan, ayah, apa aku membuat ayah malu? Aku benar-benar sudah berusaha belajar. Aku tidak tahu kenapa. Ayah memotongku, tidak. Kau selamanya adalah kebanggaan ayah. Ayah percaya kau tidak lalai. Selama kau berusaha, ujian bagus ayah senang, ujian tidak bagus tetap kesayangan ayah. Air mataku jatuh berderai. Ayah mengerutkan kening. Apa ayah salah bicara? Ini semua yang diajarkan kepala desa. Dia juga tidak bisa diandalkan. Aku menangis sambil tertawa. Aku tahu, bagaimana mungkin ayah bisa mengucapkan kata-kata sebesar itu, ternyata ada bantuan. Tidak apa-apa, lain kali ujian bagus saja. Ayah tidak menyalahkanmu. Cepat makan, makanannya dingin. Di sekolah kau makan dengan baik tidak? Kenapa kurus begini? Tingginya juga tidak nambah. Aku mengusap air mata. Ayah, aku 164 cm, dibandingkan teman-teman sudah tergolong tinggi. Tinggi besar sehat itu bagus, jadi tidak diintimidasi. Setelah makan malam, aku dan ayah pergi ke kepala desa mengambil barang.
Dalam kegelapan, aku menyadari punggung ayah sudah sedikit bungkuk, terlihat tidak jauh berbeda tingginya denganku. Tapi dalam ingatanku, ayah selalu tinggi dan tegap. Saat aku berbaring di punggung ayah, rasanya seperti berbaring di tempat terhangat dan terluas di dunia. Ayah, tolong jangan menua terlalu cepat, tolong selamanya sehat. Aku masih butuh 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun untuk tumbuh dewasa. Tolong selamanya di sisiku. Aku ingin selamanya menjadi anak kecil ayah. Meskipun Wulan tidak berhubungan dengan ayahku, dia tetap orang desa, sesekali masih kembali. Bu Susi menceritakan prestasiku padanya. Keduanya tertawa terbahak-bahak di tepi sungai. Rina tempo hari masih membual di hadapanku, bilang akan kuliah agar ayahnya bisa hidup lebih baik. Dengan prestasi ini, aku lihat lain kali akan turun sampai tidak terlihat lagi. Bu Susi menimpali. Sudah kunasihati, anak perempuan tidak perlu sekolah setinggi itu. Kakakmu tidak dengar, benar-benar buang uang. Aku bersepeda kembali ke sekolah. Dari jauh Bu Susi sudah melihatku, berteriak memanggil. Rina, jangan sekolah lagi. Ikut putriku ke Kalimantan bekerja, bayar utang ayahmu. Apapun yang dikatakan sia-sia. Hanya jika prestasi membaik, aku baru bisa membuat mereka diam. Ujian ini juga membuatku mengerti satu hal, menghafal tidak ada gunanya. Aku harus menemukan metode belajar yang cocok, harus meningkatkan efisiensi. Mengatakannya mudah, tapi proses pencariannya sangat sulit dan menyakitkan. Sisa semester, aku tidak hanya berjuang dengan buku pelajaran, tapi juga dengan diriku sendiri. Aku memaksa diriku meninggalkan metode belajar lama, memaksa diriku belajar sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah setiap kegagalan, aku memaksa diriku bangkit lagi. Tak lama kemudian ujian akhir semester tiba, aku berada di peringkat 98 angkatan. Ini adalah peringkat saat aku baru masuk, artinya aku telah kembali ke titik awal. Benar, ini adalah titik awal, juga titik permulaan. Aku seolah mendapat kesempatan untuk memulai lagi, dan kali ini, aku sama sekali tidak akan membiarkan diriku gagal. Musim dingin tahun itu, Bibi Lani dan Mbak Putri tidak pulang untuk tahun baru. Ayahku memanfaatkan waktu luang sebelum tahun baru, membantu Bibi Lani memperbaiki atap rumahnya. Dunia di luar berubah setiap hari, desa kecil juga mengalami perubahan. Perubahan terbesar adalah orang-orang di desa jarang membangun rumah, mereka berbondong-bondong ke kota kabupaten, kota, bahkan ke Kalimantan untuk membeli rumah dan menetap. Ini berarti peluang ayahku untuk mencari uang semakin sedikit. Ayah tidak pernah mengatakannya, tapi aku bisa merasakan kekhawatirannya. Hari mengantar dewa dapur, ayah membawa serta daging babi, garam, dan telur, membawaku ke kota kabupaten mengunjungi Bibi Lani. 1 untuk berterima kasih atas bantuannya sebelumnya, 2 untuk meminta maaf karena 2 juta itu baru bisa dikembalikan setelah tahun baru. Bibi Lani di rumah majikannya, ayah tidak enak masuk, mengobrol sebentar lalu pergi. Setelah berjalan beberapa saat, Bibi Lani mengejar. Mas Bambang, dulu putra rekan kerjaku, dengan menjual tahu busuk, bisa membangun rumah baru. Coba saja usaha kecil-kecilan. Ayah pendengarannya terganggu, bekerja kasar mudah diremehkan orang, juga tidak menghasilkan banyak. Berkat saran Bibi, ayah menghubungi teman seperjuangannya di Jawa Timur. Setelah tahun baru, aku kembali ke sekolah, ayah pergi ke Jawa Timur. Sebulan kemudian, dia kembali, membawa serta 1 set peralatan membuat martabak dan resepnya. Dia juga tidak lagi bekerja kasar, membeli sebuah gerobak roda 3, bersiap pergi ke kota kabupaten menjual martabak. Orang-orang di desa belum pernah melihat makanan ini, pasangan Bu Susi tertawa terbahak-bahak. Hanya 1 telur, segumpal adonan, 2 lembar sayur, dijual 2.000. Siapa yang punya uang untuk beli? Ayahku bahkan tiket pulangnya pun harus meminjam uang teman. Ini adalah satu-satunya harapannya. Hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Karena pendengarannya terganggu, aku membuat beberapa papan kecil di depan gerobak, bertuliskan saus manis, saus pedas, telur, sosis. Pelanggan butuh tambahan apa? Tinggal menunjuk tulisan. Hari pertama hanya terjual 10 buah, ayah sangat sedih. Hari kedua, dia berdiri di depan pasar yang ramai, terjual 30 buah. Hari kelima, 50 buah, hari ke-10, 80 buah. Setengah bulan kemudian,
Jumat sore sepulang sekolah, aku mencari ayah, dia sedang membeli telur dan sosis di pasar. Aku membantu membawa kantong-kantong besar dan kecil, melewati gang panjang kembali ke rumah sewa, melewati sebuah warung bakpao yang akan tutup. Ayah berhenti dan bertanya, "Masih ada bakpao?" "Masih, ambilkan saya 10, aku terkejut. "Ayah, beli banyak bakpao untuk apa? Hari sudah mulai gelap." Lampu jalan satu persatu menyala. Cahaya kuning redup jatuh di setiap kerutan di sudut matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah sudah bilang, kalau dapat uang akan belikan kau 10 bakpao setiap hari, sampai kau bosan. Sekarang ayah bisa." Bersama dengan kepala babi, aku makan habis 4 bakpao, kenyang sampai ke leher. Ayah mengeluarkan setumpuk uang receh. "Ini, hitung, berapa yang ayah dapat hari ini?" Aku menghitungnya satu persatu, 100, 1, total, 446.000. Harus menjual lebih dari 200 buah. Tangan ayah melepuh, tapi dia tidak merasa sakit, matanya berbinar. "Rina, nanti kau mau makan sarang burung walet setiap hari pun, ayah bisa belikan." Sebenarnya usaha kecil-kecilan juga tidak mudah. Sesekali ayahku masih diusir oleh Satpol PP. Tapi mereka tahu pendengarannya terganggu, tidak punya istri, sendirian membesarkan putri yang sekolah SMA, jadi tidak pernah menyita gerobaknya, paling hanya mengambil sedikit adonan, sebagai peringatan. Terkadang mereka berpakaian preman datang membeli sarapan. Ayah selalu memberi bahan tambahan, hanya mengambil sedikit uang modal. Tidak diterima juga tidak bisa karena mereka punya disiplin harus membayar. Akhir pekan jalanan lebih ramai, usaha ayah juga sedikit lebih baik. Bibi Ratih seringkali pagi-pagi sudah mengendarai motor ke kota membantu ayah berjualan. Makan siang terburu-buru, dia pergi mengunjungi Mas Danang, lalu buru-buru kembali ke desa. Ayah mau memberinya upah, tapi dia bersikeras menolak. Belakangan ayah membelikannya sedikit minyak, garam, kecap, sampo, sabun, dan juga krim pelembab. Danang, jika ada makanan enak, ayah juga menyisihkan bagian untuk Bibi Ratih. Bulan Juni tahun itu, Mas Danang mengikuti ujian masuk universitas. Hari pengumuman hasil, aku di sekolah. Sepulang sekolah, aku berlari pulang. Baru saja masuk ke halaman, aku melihat ayah dan Bibi Ratih sudah menyiapkan sebuah meja. Di atas meja penuh dengan makanan lezat. Mas Danang berdiri di sampingnya menuangkan minuman ringan. Aku buru-buru bertanya, "Bagaimana ujiannya, Mas?" Mas Danang tersenyum cerah. 620. Kakiku tiba-tiba lemas, seluruh tubuh terasa ringan. Aku menghela napas lega. "Bagus sekali, Mas Danang, kau hebat sekali." Saat makan, ayah menuangkan segelas arak putih untuk Mas Danang. "Lulus universitas, kau sudah menjadi pria. Nanti kau adalah tulang punggung keluarga. Ibumu harus bergantung padamu." Kita, paman dan keponakan, bersulang. Kedua pria itu mengangkat gelas dan minum habis. Bibi Ratih juga minum beberapa gelas arak putih. Matanya memerah. "Akhirnya aku menunggu hari ini." Ayah menepuk pelan bahunya. "Benar, mulai sekarang semua akan menjadi hari yang baik." Bibi Ratih tiba-tiba menangis, memeluk lengan ayahku dan menangis terseduh-seduh. Ayah berkata dengan keras, "Jangan menangis, jangan menangis. Putramu sukses, kau harus tertawa. Harus tertawa." Tapi baru saja selesai bicara, dia sendiri tercekat. Bibi Ratih sendirian membesarkan Mas Danang, ayahku sendirian membesarkanku. Betapa sulitnya jalan ini, hanya mereka berdua yang benar-benar mengerti. Malam itu, lampu jalan menutupi langit penuh bintang. Suara bising kendaraan menggantikan suara katak di pedesaan. Ayah dan Bibi Ratih sama-sama mabuk, hanya Mas Danang yang masih sadar. Dia menatapku dan tersenyum kecil. "Rina, aku sudah melewati rintangan ini, selanjutnya giliranmu." Sebenarnya ujian masuk universitas tidak sulit, yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, teruslah maju. Tak lama kemudian aku mengikuti ujian akhir semester, total nilai peringkat 75 seangkatan. Khusus untuk jurusan IPA peringkat 47, dipindahkan ke kelas IPA unggulan nomor 2. Ayah tahu berita itu, langsung pergi ke pasar membeli 2 kilogram daging sapi. Bukan hari raya, biasanya dia tidak tega membeli daging sapi. Akhirnya Mas Danang mendaftar di sebuah universitas negeri ternama di provinsi, memilih jurusan teknik sipil yang terkenal. Tahun-tahun itu, kota berkembang sangat pesat,
industri konstruksi sangat diminati. Peristiwa sebesar itu tentu saja harus dirayakan. Tapi tepat di hari bahagia, muncul seorang tamu tak diundang. Ayah Mas Danang, yang telah menghilang lebih dari 10 tahun, tiba-tiba kembali. Dia berpakaian necis, begitu masuk langsung menarik Mas Danang dan memanggil putraku sayang. Ternyata selama bertahun-tahun ini dia tidak mati. Dia telah menikah lagi, punya keluarga baru, bahkan mendapatkan sedikit uang. Tapi istri barunya melahirkan 3 putri berturut-turut, tidak ada putra. Saat mendengar Mas Danang lulus universitas, dia langsung kembali untuk mengakui anaknya. Biaya kuliah dan hidupmu di universitas biar ayah yang tanggung. Nanti semua aset ayah akan menjadi milikmu. Ayahku marah dan memaki Paman Danang, keduanya saling dorong. Bibi Ratih terduduk di tanah, air mata dan ingus bercampur. Bertahun-tahun ini, dia telah menunggu dalam keputusasaan, tahun demi tahun, dan akhirnya menisbeta, menemukan suaminya masih hidup sehat, bahkan punya keluarga lain. Tidak hanya itu, dia juga mau membawa pergi putra yang telah dibesarkannya dengan sepenuh hati. Untungnya Mas Danang bersikeras tidak mengakuinya. Setelah tenang, Bibi Ratih langsung meminta cerai dari Paman Danang. Pernikahannya yang berlangsung 16 tahun akhirnya berakhir. Bagi Bibi Ratih, itu adalah penderitaan besar sekaligus pembebasan yang terlambat. Bibi Lani juga kembali untuk pesta. Setelah keributan itu, dia menarik ayahku ke sudut, membisikkan sebuah berita yang didengarnya dari putra majikannya. SMA terbaik di kabupaten akan membangun kampus baru. Tanah sudah disetujui, progresnya sangat cepat, diperkirakan tahun depan akan mulai digunakan. Putra majikannya, karena berterima kasih pada Bibi Lani yang telah merawat orang tuanya, awalnya ingin bertanya apakah dia punya saudara untuk diajak berbisnis bersama. Tapi dia orang luar provinsi, dan sudah bercerai. Selain Mbak Putri, tidak punya kerabat lain. Saat ini berita ini belum menyebar. Jika ayahku berminat, bisa menyewa kios di seberang sekolah baru terlebih dahulu. Ayahku mendengar itu, langsung bertekad mencari kios. Sekolah baru dibangun di daerah yang cukup jauh, dekat dengan perbatasan pedesaan. Tepat di seberangnya ada sebuah kios seluas hanya sekitar 6 meter persegi, sebelumnya tidak ada yang menyewa. Terlalu kecil, tidak praktis untuk apapun. Tapi untuk menjual martabak, ukurannya pas. Ayahku menghabiskan semua uangnya, menandatangani kontrak sewa 10 tahun. Setiap tahun sewa naik 10%. Paman Budi hampir tertawa terbahak-bahak. Tempat antah berantah itu tidak ada yang mau datang. Kau menyewa kios di sana, benar-benar cari mati. Murah itu hanya merugikan diri sendiri. Bu Susi menimpali. Bambang Tuli tidak bisa menyimpan uang, kalau tidak, kenapa istrinya membawa lari 100 juta dan pergi? Tapi 2 bulan kemudian, di seberang mulai terdengar suara gemuruh galian tanah. Coba tebak, Paman Budi bekerja di lokasi konstruksi itu, jadi dia tahu ini adalah tempat akan dibangun SMA, dan juga SMP. Ini berarti saat beroperasi, sekolah ini akan menampung 2 hingga 3 ribu siswa. Dengan jumlah orang sebanyak itu, selama martabaknya enak, tidak akan rugi. Tahun itu ayah masih berjualan keliling. Karena tabungan yang susah payah dikumpulkan telah habis untuk menyewa kios, ayah lebih hemat dari sebelumnya. Jika aku tidak di rumah, ayah hanya makan martabak pagi, siang, dan malam untuk mengganjal perut. SMA belum beroperasi, sudah ada yang bertanya pada ayahku apakah mau mengalihkan kontrak sewanya. Bu Susi iri setengah mati. Tidak tahu bagaimana dia bisa seberuntung itu. Kenapa kesempatan baik ini tidak datang padaku? Harus banyak berbuat baik. Kau mungkin harus menunggu kehidupan selanjutnya. Cuaca berangsur dingin, teman-teman di kota semua memakai jaket ringan dan hangat. Hanya aku yang masih memakai jaket tebal yang kaku. Jaket ini dibelikan ayah di pasar malam saat aku kelas 8, harganya 50.000. Setiap musim dingin memakainya, sering dicuci jadi semakin tipis, tidak lagi hangat. Lagi pula, aku sudah lebih tinggi, jaket itu menjadi agak sempit. Sekolah punya seragam, aku memakainya di dalam seragam. Saat itu meskipun sudah besar, masih merasa minder. Setiap hari menarik resleting seragam rapat-rapat, takut orang lain tahu aku hanya memakai satu jaket yang tidak pas sepanjang musim dingin, takut mereka mencium bau pakaian yang tidak dicuci bersih. Suatu akhir pekan, aku ikut ayah berjualan.
Pelanggan yang menunggu seringkali mengobrol, bertanya, "Sekolah di SMA ya?" "Iya." Sering ditanya, ayah memperhatikan. "Kenapa masih pakai seragam? Ganti baju." "Ganti baju?" Hari itu ayah tutup lebih awal, mandi air panas lalu menyuruhku mandi. Aku pikir akan pergi ke pesta, siapa sangka dia membawaku ke depan sebuah toko pakaian. Saat itu, kota kecil tidak punya Adidas atau Nike, Anta dan X-Step adalah toko-toko terbaik. Ayah berdiri di depan kaca etalase, menarik-narik bajunya, menepuk-nepuk debu yang tidak ada, lalu berkata dengan keras, "Ayo, ayah belikan kau jaket baru." "Ayah, ini mahal sekali." "Mahal bisa dipakai lebih lama beberapa tahun." Masuk ke toko yang bersih, ayah tiba-tiba menjadi malu-malu, suaranya kecil seperti pencuri, "Jaket 200.000, dipakai 10 tahun, setiap tahun hanya 20.000. Sambil berkata, dia mengusap tangannya ke jaketnya, mengambil label harga model terbaru dan melihatnya, gemetar terkejut. Aku merasa lucu sekaligus sedih, menarik ayah keluar, "Beli di pasar saja, ayah bersikeras membeli di sini." Ayah lihat banyak gadis muda pakai merek ini. Penjual toko merekomendasikan model lama yang didiskon, harganya 210.000. Belum lagi saat itu, bahkan bertahun-tahun kemudian membeli jaket 200.000 di toko online pun aku akan merasa sayang uang beberapa hari. Ayah menghitung uang 3 kali saat membayar. Dia menasihatiku, "Jaket ini harus kau pakai setidaknya sampai lulus kuliah baru sepadan." Dalam perjalanan pulang, ayah memegang seragamku. Sambil berjalan, dia berkata, "Nanti mau beli baju, sepatu, bilang saja pada ayah." Ayah sekarang bisa cari uang. Sudah keluar banyak uang, untuk apa hemat beberapa ribu ini? Karena suaranya keras, orang yang lewat melirik, mengira dia sedang memarahiku. Dia menghela napas, merendahkan suaranya, "Ayah kan pria, sudah tua tidak perlu ganti baju baru, tidak peduli hal-hal kecil. Kalau kau butuh apa-apa, katakan saja." Dia mengelus kepalaku. "Jangan sampai kekurangan, uang ayah bisa cari lagi." Aku ingin menangis lagi, buru-buru mengangguk untuk menyembunyikannya. Ayah menarik tangannya kembali, tertegun. Bergumam, "Rina, kau lebih tinggi dari ayah." Benar, ayah membelikan susu bubuk, kalsium, memasak daging dan ikan untukku. Aku tumbuh begitu cepat, tapi ayah juga menua dengan cepat. Seolah aku menyerap masa mudanya untuk tumbuh. Jaket itu benar-benar sangat hangat. Aku memakainya di bawah seragam, masih menarik resletingnya tinggi-tinggi. Hanya saja, dulu aku takut orang lain melihatku miskin, sekarang aku takut membuat jaket baru itu kotor. Aku tidak lagi peduli. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, tidak peduli apakah mereka melihatku sebagai orang udik. Karena aku punya cinta ayah yang kikuk tapi tulus, itu membantuku berdiri tegak, tersenyum percaya diri pada semua orang. Mungkin sejak hari itu, pikiranku seperti terbebaskan, belajar juga seperti membuka meridian. Akhir semester kelas 11, aku berada di peringkat 20 angkatan. Di tahun yang sama, Mbak Putri mendapat nilai 640 dan masuk universitas di Surabaya. Bibi Lani mengikutinya ke Surabaya bekerja sebagai pengasuh. Beberapa hari sebelum pergi, ayah mengundang Bibi Lani dan Mbak Putri makan. Bibi Ratih juga datang. Dia berkata, "Kalian berdua sudah sukses." Mereka tertawa, "Kau juga akan segera. Rina nanti akan lebih hebat dari Danang dan Putri." Ayah minum sedikit banyak, melirikku. "Tunggu dia terbang pergi, aku akan lepas dari beban." Benar-benar lega, mulutnya berkata lega, suaranya berat. Mungkin inilah perasaan orang tua di seluruh dunia. Mereka berharap anak-anak mereka sukses dan terbang tinggi, tapi juga khawatir anak-anak terbang terlalu jauh dan lupa jalan pulang. Saat pulang, Bibi Lani memanggilku. "Rina, ayahmu sendirian membesarkanmu tidak mudah." Kalau dia melihat ke belakang, "Sudahlah, tunggu kau ujian selesai." Ayah minum banyak, Bibi Ratih membantuku memapahnya pulang. Aku masuk ke dapur mengambil air panas untuk ayah. Kembali, mendengar Bibi Ratih mengomel, "Sudah tua, minum sedikit saja. Beberapa tahun lalu operasi, apa kau lupa nasihat dokter? Kau takut hidup terlalu lama ya?" Ayah bergumam, "Apa katamu?" Aku tidak dengar. Bibi Ratih marah. "Aku bilang kau akan cepat mati karena mabuk." Ayah tertawa dan menariknya. "Kalau aku mabuk mati,
Apa kau akan sedih? Aku tiba-tiba mengerti kata-kata Bibi Lani yang ragu-ragu. Anjing di halaman menggonggong. Bibi Ratih menoleh dan melihatku berdiri di pintu. Dia merasa canggung. Rina, bukan seperti yang kau pikirkan. Ayah seperti sadar dari mabuknya, duduk tegak. Aku tersenyum. Bibi Ratih, aku setuju. Dia tertegun, aku melihat ayah. Ayah, aku juga suka Bibi Ratih. Aku juga suka menjadi adik Mas Danang. Mata ayah memerah, tergagap. Kau belajar yang baik saja, urusan orang dewasa jangan ikut campur. Punya ibu memang berbeda. Bibi Ratih tahu cara mengombinasikan lauk daging dan sayur, membuat teh jahe gula merah, membeli susu bubuk bernutrisi tinggi, tidak seperti ayah. Apa yang direkomendasikan penjual, dia beli. Dia memperhatikan pakaian dalam lamaku, diam-diam membelikan yang baru, dia membagi-bagi goji berry dan kurma merah untuk kubawa ke sekolah membuat teh. Saat masuk kelas 12, kampus baru sekolah resmi beroperasi, kios kecil ayah dibuka. Ayah memasak, Bibi Ratih mengurus kasir dan berkomunikasi dengan pelanggan, sangat lancar. Bibi Ratih juga belajar membuat tahu busuk. Satu toko membuat 2 macam makanan, pendapatan 2 kali lipat. Kepala desa tertawa terbahak-bahak. Seharusnya sudah dari dulu begini, Bu Susi iri hingga meneteskan air liur. Mereka kan sudah lama diam-diam bersama. Bibi Ratih bukan tipe yang mudah diintimidasi, langsung membalas, bukan urusanmu. Aku sudah belasan tahun sendirian, tidak ada sepotong daging pun. Kalaupun diam-diam, lalu kenapa? Tidak diam-diam dengan pria beristri. Ayah dan Bibi Ratih saat ini sama-sama lajang, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalangi mereka. Kelas 12, setiap setengah bulan libur 1 hari. Sepulang sekolah, aku pergi ke toko ayah mencarinya, tak disangka melihat Wulan. Dia tersenyum bersandar di pintu, penuh rasa iri melihat kerumunan siswa yang berdesakan membeli martabak, berkata, "Mas, usahamu bagus sekali. Biar aku bantu ya." Ayah menunduk bekerja, dia tidak mendengar. Aku merasa lucu. Wulan tidak mau kalah, berdesakan ke depan dan berteriak, "Mas, biar aku bantu." Di rumah juga santai. Ayah akhirnya mengangkat kepala melihatnya sekilas, berkata, "Beli martabak harus antre." Bibi Ratih tertawa keras. "Wulan, kau tidak bisa motong antrean, harus antre." Wajah Wulan hitam seperti arang. Setelah itu dia datang beberapa kali, dengan muka tebal meminta ayah mengajarinya teknik membuat martabak, agar dia bisa membuka warung di depan SMP di timur kota untuk mencari sedikit uang membantu keluarga. Tapi ayah selalu menolak. Meskipun ayah tidak memberitahuku, aku juga tahu dia takut memengaruhi belajarku, mungkin tidak ada tekanan mental. Belajarku selalu lancar. Dari peringkat 35 pada ujian coba pertama hingga peringkat 27 pada ujian coba kedua, peringkat 20 pada ujian coba ketiga, peringkat 15 pada ujian coba keempat. Tak terhitung malam-malam begadang berkat kopi, tak terhitung pagi-pagi bangun berkat alarm, tak terhitung siang-siang hanya istirahat 15 menit, tak terhitung jumlah soal latihan, tak habis soal-soal salah. Di papan tulis, waktu hitung mundur terus berjalan. Nasihat-nasihat ujian yang diulang-ulang oleh wali kelas. Masa mudaku, keringat dan air mataku, mimpiku. Akhirnya saat pembuktian tiba, bel ujian akan segera berbunyi. Angin dari jendela membawa hawa panas musim panas, membuatku tiba-tiba teringat musim panas saat usiaku 5 tahun. Saat itu ayah tidak punya cukup uang untuk biaya sekolah. Dia pergi meminjam ke 3 rumah dan ditolak semua. Aku melihatnya harus merendahkan diri seperti itu, hatiku sakit. Aku menarik lengannya dan berkata, "Ayah, aku tidak sekolah lagi. Aku tidak mau sekolah lagi." Ayah menepuk kepalaku dengan ringan. "Diam," dia berkata sangat pelan, tapi suaranya sangat tegas. Dulu keluarga miskin, ayah selesai SD sudah harus bekerja. Saat itu guru bahkan bilang ayah adalah bibit yang baik, kalau sekolah lagi bisa masuk kejuruan. "Rina, Tuhan memberimu kepintaran untuk belajar. Kau tidak boleh menyia-nyiakan anugerah ini." Aku mengerti. Di pundakku bukan hanya masa depan dan mimpiku sendiri, tapi juga harapan ayah. Aku adalah kelanjutan dari mimpi belajarnya yang terputus. Aku harus membuat mimpi itu mekar dengan indah, berbuah dengan lebat. Ujian terakhir selesai. Di luar tiba-tiba turun hujan lebat.
Hujan musim panas selalu datang tiba-tiba. Para orang tua berdiri penuh di luar gerbang sekolah, semua memegang payung. Dilihat dari jauh hanya terlihat kerumunan hitam. Aku berdiri di tangga melihat ke bawah, baru saja keluar, sudah terdengar suara yang familiar. "Rina, itu ayah." Dia mengangkat tinggi payung hitamnya, sambil berjinjit dan melambaikan tangan, berusaha maju ke depan. "Banyak sekali gadis, hanya kau yang paling tinggi, paling cantik." Ayah sekali lihat langsung kenal. "Ayah, bukan karena aku cantik, tapi karena di mata ayah dari awal hingga akhir hanya ada aku." Hari pengumuman nilai, kebetulan kepala desa menikahkan putrinya. Di desa diadakan pesta besar. Selama bertahun-tahun ini kepala desa banyak membantu kami, jadi ayah dan aku juga datang membantu. Mas Danang sejak pagi sudah menelepon dan berpesan, jika ada hasil, segera beritahu dia. Sejak dia masuk universitas, karena harus bekerja paruh waktu, liburan musim panas dan musim dingin jarang pulang. Tahun baru lalu, kami berempat merayakan tahun baru bersama. Jadi, soal hubungan antara ayah dan Bibi Ratih, dia juga sangat mendukung. Dia bahkan bercanda denganku. "Dulu aku bilang kau adikku, siapa sangka nanti jadi benaran." Aku bertugas menuangkan teh untuk para tamu. Pesta pernikahan di desa biasanya dibagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama sekitar pukul 11.30, gelombang kedua 12.30, tapi sejak pukul 9 pagi, sudah ada yang datang untuk mengambil tempat. Ada tuan rumah yang tidak terlalu peduli, bahkan memanaskan kembali sisa makanan gelombang sebelumnya untuk gelombang berikutnya. Bu Susi membawa serta cucu perempuannya yang berusia 8 tahun dan cucu laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Satu amplop angpau tapi mengambil 3 tempat. Dia baru saja menyuruhku menuangkan teh lagi, sambil meludahkan kulit biji bunga matahari ke tanah. "Rina, hasil ujian masuk universitas akan segera keluar, kan? Apa kau lulus sekolah yang bagus?" Wulan juga membawa serta putranya yang sedang dalam masa pertumbuhan. "Sepertinya ujian coba terakhir dia peringkat 160, ya? Universitas bagus sepertinya sulit, tapi universitas biasa masih ada harapan." Kesan mereka tentang prestasiku masih berhenti di ujian tengah semester kelas 10. Wulan menepuk bahu putranya, wajahnya penuh kebanggaan. "Putraku ujian tengah semester peringkat 3 di kelas. Gurunya bilang dia pintar, bibit unggul universitas ternama." Bu Susi juga tersenyum. "Cucuku ujian tengah semester juga dapat 2 mata pelajaran 100, nanti pasti masuk universitas bagus." Pukul 11.30 pesta dimulai, pekerjaanku juga sedikit lebih ringan. Aku memegang telepon ayah, setiap 3 menit melihat jam. Hampir pukul 12, kebetulan ada gelombang tamu baru yang datang. Aku baru saja selesai menuangkan teh, Bibi Ratih dan ayah buru-buru datang. "Kami mencarimu dari tadi. Cepat cek nilainya." Mereka menarikku keluar dari tenda pernikahan. Jauh di sana, suara petasan berderak, aku menempelkan telepon ke telinga. Di tengah hiruk-pikuk petasan, aku mendengar suara mesin sistem, total nilai 642. Petasan masih meledak, tapi kepalaku seperti meledak. Tangan yang memegang telepon gemetar. Aku menekan tombol untuk mendengar lagi 2 kali. Ayah bertanya dengan keras, "Berapa nilainya?" 642. Dia sepertinya tidak mendengar dengan jelas. "Berapa?" Aku mendekatkan telinga ke telinganya, berteriak, 642. Aku dapat 642. Petasan baru saja berhenti, suaraku terdengar jelas di tengah halaman. Kepala desa dengan gembira berkata dengan keras, "Bagus sekali." Di dalam tenda pernikahan, banyak orang menjulurkan kepala melihat ke arah kami. Pujian dan decak kagum membumbung seperti ombak. "Bambang Tuli, putrimu Rina benar-benar hebat. Lebih dari 600 poin tidak semua orang bisa." "Benar? Nilai ini hampir bisa mendaftar di 99% universitas di seluruh negeri. Putrimu pintar, pengertian, dan juga cantik. Nanti kau akan sangat beruntung." Ayahku berdiri tegak, "Sudah kubilang. Ini adalah investasi. Kalian lihat, investasiku tidak salah." Bu Susi dan Wulan yang sedang makan dengan mulut penuh minyak, saat ini sama-sama tertegun. Wulan buru-buru tersenyum cerah. "Rina, dari kecil Bibi sudah tahu kau pintar. Pasti akan dapat nilai tinggi. Nanti kalau sudah kuliah bagus,
Ingat bantu sepupu-sepupumu, mereka semua kerabat dekat. Seumur hidup aku belum pernah melihat orang semuka tebal ini. Aku tertawa sinis. Kerabat dekat mana? Bibi Wulan, kau sudah memutuskan hubungan dengan ayahku. Saat ayahku sakit, kau tidak mengeluarkan sepeser pun, bahkan mau memanfaatkan kesempatan itu memaksaku menjadi istri putramu yang bodoh. Sekarang mau menyambung hubungan lagi? Kau tidak merasa sudah terlambat? Aku tidak menyisakan sedikit pun perasaan. Wajah Wulan langsung terdistorsi. Dia menoleh meminta bantuan ayahku. Mas, lihat putrimu bilang apa? Ayahku melambaikan tangan. Aku tidak punya adik sepertimu, jangan asal panggil. Wajah Wulan sangat buruk, seperti baru saja ditarik dari selokan. Saat pesta selesai, para pembantu makan malam baru pulang. Senja yang cemerlang melapisi langit. Di sawah, suara katak sudah mulai bersahutan. Di kedua sisi jalan, padi yang sudah menguning menunduk, asap dapur membumbung dari setiap atap. Para ibu berdiri di depan pintu memanggil dengan keras, anak nakal, cepat pulang makan. Aku tertawa. Ayah, waktu aku kecil, ayah juga memanggilku begitu? Dia langsung menyangkal. Ayah tidak pernah memanggilmu begitu. Ada, ayah memanggilku penagih utang, ayah mendengus, bukan. Berapa banyak penderitaan yang harus ayah alami untuk membesarkanmu? Aku menggandeng lengannya dan berkata dengan keras. Kalau begitu, bagaimana kalau di kehidupan selanjutnya aku jadi ayah, ayah jadi putri? Ayah memutar matanya. Kau pikir bagus? Kau mau naik ke kepalaku lagi? Kehidupan selanjutnya kau tetap jadi putri, ayah tetap jadi ayahmu. Sekarang aku sudah sedikit lebih tinggi dari ayah, tapi aku masih seperti saat kecil, menyandarkan kepala di bahunya, berbisik, ayah, ayah adalah ayah terbaik di dunia. Aku bersedia menjadi putri ayah selamanya. Suaraku sangat pelan, tapi sepertinya ayah masih mendengarnya. Karena matanya tiba-tiba memerah, air mata diam-diam menggenang. Belakangan aku diterima di sebuah universitas negeri ternama, memilih jurusan kedokteran dan mendaftar program terpadu sarjana doktor. Mas Danang pernah menasihatiku untuk berpikir baik-baik. Program terpadu sarjana doktor sangat sulit. Jika tidak memenuhi persyaratan, akhirnya bisa hanya lulus dengan gelar sarjana atau magister. Lagi pula, beban belajarnya sangat berat, tekanannya juga besar. Tapi aku tetap bersikeras, aku mau belajar kedokteran. Hari ayah operasi, dokter pernah bilang jika saraf di telinga ayah tidak rusak parah, dengan alat bantu dengar, pendengarannya bisa sangat membaik. Ayah tidak setuju aku meminjam uang untuk biaya kuliah. Dia langsung marah, ayah bukan tidak bisa cari uang. Kenapa harus pinjam? Kau meremehkan ayah membiayaimu kuliah 2 kali pun masih sanggup. Aku tidak bisa membantahnya. Mas Danang mengambil uang tabungannya, dan membelikanku sebuah smartphone sebagai hadiah masuk kuliah. Punya telepon, nanti apa-apa lebih mudah. Universitasku tidak jauh dari Universitas Mas Danang. Setiap kali luang, dia akan mencariku, mengajakku makan, terkadang juga menarikku jalan-jalan keliling kota. Musim panas tahun kedua kuliah, aku menggunakan uang beasiswa dan uang hasil kerja paruh waktu membawa ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Akhirnya bisa membelikannya sebuah alat bantu dengar. Seperti biasa, aku mendekatkan telinga ke telinganya dan bertanya, ayah dengar jelas? Ayah langsung menutup telinganya, mundur 2 langkah. Kenapa kau bicara begitu keras? Selesai berkata, dia tiba-tiba berhenti. Dulu ayah juga bicara sekeras itu? Dia menggelengkan kepala. Buang-buang uang. Ayah sudah terbiasa begini, ayah tidak bisa meninggalkan usaha di rumah lama. Aku mengantarnya ke bus pulang ke kabupaten. Di dalam bus, dia duduk dengan sangat serius. Aku bertanya, ayah sedang apa? Dia berkata, ayah sedang mendengarkan pengumuman pemberhentian. Dulu ayah tidak suka naik bus, harus menghitung setiap pemberhentian dalam hati, takut kelewatan. Setiap kali harus bertanya pada kondektur, bertanya terlalu sering, orang juga jadi kesal. Mataku tiba-tiba memerah. Nanti ayah bisa dengar sendiri, tidak perlu bertanya lagi. Ayah menghela napas panjang. Ya, tidak perlu bertanya lagi. Dengar dari Bibi Ratih, keesokan harinya ayah sudah kembali ke desa. Dia pergi kemana-mana memamerkan pada semua orang. Tidak perlu bicara keras padaku lagi, aku bisa dengar. Putriku membelikan alat bantu dengar untukku. Sejak saat itu,
Tidak ada lagi yang berani menjelek-jelekkan di depan ayah. Ayah bisa mendengar suara mobil yang lewat, mendengar gemericik air sungai yang mengalir di kaki gunung, mendengar kicauan burung di dahan, mendengar suara jangkrik yang ramai di musim panas, dan juga bisa mendengar aku berbisik padanya, "Ayah, terima kasih."